Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kami coba melakukan sebuah kajian terkait parameter hakim dalam menilai keterangan saksi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterangan saksi itu merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan arah dan jalannya sebuah proses pembuktian dalam perkara pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, di mana dalam pasal 224 ayat 1 memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk memperingatkan saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya jika keterangan yang disampaikan diduga palsu. Jika saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, maka sesuai pasal 224 ayat 2 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penahanan saksi guna dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Dengan demikian terdapat dua persoalan normatif yang muncul. Satu, kalau kita lihat pasal 224 KUHP tidak merumuskan tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi yang diduga palsu. Sementara dalam pasal 237 ayat 5 memuat 5 aspek wajib yang harus diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi dan secara substantif berkaitan langsung dengan persoalan tersebut. Kedua, di sisi lain, pasal 143 huruf A menjamin hak saksi untuk tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang diberikan, kecuali kesaksian yang diberikan itu tidak dengan itikat baik. Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat kami rumuskan dua permasalahan. Yang pertama, apakah pasal 237 ayat 5 dapat dijadikan sebagai parameter rujukan hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi dalam persidangan? Kedua, apakah penilaian hakim terhadap keterangan saksi yang diduga palsu berdasar pasal 224 berpotensi bertentangan dengan hak saksi yang dijamin dalam pasal 143 huruf A? Coba kita lihat dalam pasal 237 ayat 5 sebagai dasar penilaian keterangan saksi, di mana mewajibkan hakim memperhatikan 5 aspek dalam menilai kebenaran keterangan saksi. Yang pertama, kesesuaian antar keterangan saksi. Dua, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Ketiga, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan. Keempat, cara hidup dan kesusilaan saksi. Serta yang kelima, konsistensi keterangan saksi sebelum dan saat persidangan. Penggunaan kata wajib dalam ketentuan ini menegaskan sifat imperatif dari kelima aspek tersebut, sehingga hakim tidak dibenarkan mengabaikan salah satunya. Tak boleh. Ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, kelima aspek itu mencakup dua dimensi penilaian. Dimensi objektif eksternal meliputi aspek kesesuaian antara keterangan saksi dan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, yang langsung dapat diuji berdasar materi pembuktian yang ada dalam persidangan. Sementara dari dimensi kualitatif internal meliputi aspek alasan yang mungkin digunakan saksi dalam memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta konsistensi keterangan saksi sebelum dan saat persidangan yang memerlukan penelaahan
terhadap etikat saksi serta konsistensi keterangannya antar tahap pemeriksaan. Kedua dimensi ini bersifat saling melengkapi dan membentuk kerangka penilaian yang menyeluruh. Dengan memperhatikan keterkaitan norma antara pasal 237 ayat 5 dan pasal 224, ketentuan pasal 237 ayat 5 dapat dijadikan parameter hakim dalam menerapkan pasal 224. Jika dalam persidangan, hakim menemukan bahwa keterangan saksi bertentangan dengan satu atau lebih aspek yang diatur dalam ketentuan tersebut, maka keadaan itu dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya indikasi bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, kalau kita melihat pasal 143 huruf A yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada saksi atas kesaksian yang disampaikan, baik dalam perkara pidana maupun di dalam perkara perdata, ketentuan tersebut merupakan jaminan normatif agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa ada rasa khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Namun perlu diingat, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Undang-undang secara tegas mengecualikan perlindungan itu jika kesaksian diberikan tidak dengan itikat baik. Keterangan palsu yang diberikan secara sadar dan disengaja saksi di bawah sumpah pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak dilandasi itikat baik. Dengan demikian, secara normatif, keterangan demikian tidak mendapat perlindungan berdasarkan pasal 143 huruf A, dan mekanisme pasal 224 dapat dijalankan tanpa serta-merta bertentangan dengan hak saksi yang dimaksud. Kendati demikian, persoalan yang harus diperhatikan bahwa dugaan kepalsuan keterangan saksi belum merupakan pembuktian kepalsuan itu sendiri. Oleh karenanya, tindakan hakim berdasar pasal 224 dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan pasal 143 huruf A jika dugaan tersebut dilandasi parameter yang objektif dan terukur, bukan sekedar atas dasar kesan subjektif. Dengan menggunakan aspek dalam pasal 237 ayat 5 sebagai dasar penilaian, hakim dapat memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak dasar saksi yang dijamin oleh undang-undang. Semoga singkat kajian ini dapat bermanfaat dan membantu dalam kajian perspektif hakim dalam menilai keterangan saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.